recording. Wes, saya udah. Udah ya, oke, maaf saya lanjutkan. Maaf, share-nya kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan titik GB20 Fungce, LR3 Taichung, dan GV20 Paihui. Pembuatan herba rebusan daun salam, menurut penelitian Suryana pada 2014, 10 lembar daun salam dimasak dengan 300 ml air mendidih hingga menjadi setengahnya atau 150 ml. Mekanisme akupunktur. Akupunktur secara spesifik memberikan input dari stimulasi somatik aferen untuk mengobati hipertensi. Tidak hanya menurunkan hipertensi, tetapi juga meregulasi metabolisme glukosa di otak pada hipotalamus, talamus, medula oblongata, dan cerebellum. Lee et al. 2016. Mekanisme daun salam, rebusan daun salam dapat merangsang sekresi cairan empedu, sehingga kolesterol dan lemak akan keluar bersama cairan empedu menuju usus, sehingga mengurangi pengendapan lemak di dalam pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Kerangka konsep. Terdapat dua variabel pada penelitian ini. Variabel bebasnya adalah akupunktur, titik Fungce, Taichung, dan Paihui, serta akupunktur titik Fungce, Taichung, Paihui, dan herba rebusan daun salam, sedangkan variabel terikatnya adalah penurunan tekanan darah. Hipotesis 0, terapi akupunktur, titik Fungce, Taichung, Paihui, dan herba rebusan daun salam. Pak, maaf, ini kayaknya PPT-nya nggak jalan deh, Pak. Hah? Tidak jalan? Iya. PPT-nya. Oke, sebentar. Coba ditutup dulu terus buka lagi aja, Pak. Ya, maaf ya, Bu. Oke, saya ulang mulai dari sini ya. Ini tadi. Ya, lanjut, Pak. Ya. Bentar. Pembuatan herba rebusan daun salam. Pada tahun 2014, Suryana melakukan penelitian 10 lembar daun salam dimasak dengan 300 ml air mendidih hingga menjadi setengahnya atau 150 ml. Mekanisme akupunktur. Akupunktur secara spesifik memberikan input dari stimulasi somatik aferen untuk mengobati hipertensi. Tidak hanya menurunkan hipertensi, tetapi juga meregulasi metabolisme glukosa di otak pada hipotalamus, talamus, medula oblongata, dan cerebellum. Lee et al. 2016. Mekanisme daun salam. Rebusan daun salam dapat merangsang sekresi cairan empedu sehingga kolesterol dan lemak akan keluar bersama cairan empedu menuju usus, sehingga mengurangi pengendapan lemak di dalam pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Kerangka konsep variabel bebasnya adalah akupunktur titik Fungce, Taichung, dan Paihui, serta akupunktur titik Fungce, Taichung, Paihui, dan herba rebusan daun salam. Sedangkan variabel terikatnya adalah penurunan tekanan darah. Hipotesis 0. Terapi akupunktur titik Fungce, Taichung, Paihui, dan herba rebusan daun salam tidak lebih efektif dibanding terapi akupunktur titik Fungce, Taichung, Paihui, dan terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi Rumah Sehat Kirana Tangerang. Hipotesis 1, terapi akupunktur titik Fungce, Taichung, Paihui, dan herba rebusan daun salam lebih efektif dibanding terapi akupunktur titik Fungce, Taichung, dan Paihui terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Rumah Sehat Kirana Tangerang.
Metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen desain untuk mengetahui perbandingan efektivitas yang diberikan oleh dua variabel independen terhadap variabel dependen dengan metode two group pretest post-test design, yaitu subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi dan setelah intervensi, pretest dan post-test. Sampel dari populasi pasien Rumah Sehat Kirana di Tangerang yang mengalami hipertensi berjumlah 30 orang. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul proposal penelitian pada Oktober 2022 hingga penyusunan hasil penelitian pada bulan April 2023. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah terapi akupunktur titik fungce Taichung Paihui dan kombinasi terapi akupunktur titik fungce Taichung dan Paihui dengan herba rebusan daun salam. Variabel terikatnya yaitu penurunan tekanan darah. Definisi operasional. Variabel penelitiannya terapi akupunktur tubuh. Definisinya adalah tindakan operasional akupunktur titik fungce Taichung dan Paihui. Alat ukurnya pasien mengalami sensasi teci, klien mengalami sensasi teci. Hasil ukurnya tepat dan tidak tepat, skala datanya nominal. Untuk variabel penelitian terapi akupunktur tubuh dan herba rebusan daun salam, definisinya adalah tindakan terapi akupunktur titik fungce Taichung dan Paihui dan pemberian herba rebusan daun salam 200 ml per pertemuan terapi. Alat ukurnya sensasi teci yang dirasakan oleh pasien dan konsumsi herba rebusan daun salam yang diminum oleh pasien. Hasil ukurnya adalah tepat dan tidak tepat. Dan checklist konsumsi herba rebusan daun salam. Skala datanya nominal. Hipertensi yang dimaksud dalam penelitian adalah jika tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Alat ukurnya sphygmomanometer atau tensimeter dan stetoskop. Sebentar Ibu. Hipertensi derajat 1 ringan itu ada 140 sampai dengan 150 untuk sistoliknya dan diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Hipertensi derajat 2-nya untuk sistoliknya adalah 160 sampai 179 mmHg dan diastoliknya 100 sampai 109 mmHg. Skala datanya interval. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini instrumennya meliputi lembar observasi, lembar inform consent, prosedur pengumpulan data, alat dan bahan untuk penelitian. Analisis univariat. Untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti meliputi distribusi frekuensi dari karakteristik sampel min dan median dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran objek dengan penurunan tekanan darah. Analisis bivariatnya pengujian data berupa uji komparatif menggunakan uji independent t-test jika data berdistribusi normal dan menggunakan uji Mann-Whitney jika kedua data atau salah satu data tidak berdistribusi normal. Apabila kedua sampel didapati tidak homogen, maka dilakukan uji independent t-test. Namun pengambilan keputusan data didasarkan pada hasil output SPSS, equal variances not assumed. Maksudnya adalah dianggap varian tidak identik. Maaf. Etika penelitian. Data subjek penelitian hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penelitian. Peneliti menjaga kerahasiaan dari subjek penelitian. Sebelum dilakukan tindakan, subjek penelitian menandatangani informed consent. Menjelaskan kepada subjek penelitian mengenai konsep penelitian ini. Subjek penelitian mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan selama menjalani terapi. Anonymity atau tanpa nama, jadi kerahasiaan pasien diprioritaskan.
menjelaskan kepada subjek penelitian mengenai keamanan dan keselamatan dari tindakan terapi yang diberikan atau patient safety. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat yang akan didapat kepada subjek penelitian dari penelitian. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya. Kita menginjak ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dari para penguji. Kami persilakan Bu Admira Sariwati untuk penguji 2. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Tetapi selamat ya Pak Iwan. Ya. Sudah masuk tahap proposal, sebentar lagi proposal, kemudian nanti wisuda ya. Kalau bisa September ya Pak Iwan ya. Amin ya. Terima kasih. Ya. Baik, hari ini yang mau saya tanyakan, Ya. kenapa kok Pak Iwan memilih titik Feng Shui, Taicang sama Bacui? Soalnya yang sebelum-sebelumnya penelitian yang terdahulu itu ada banyak ya. Ada yang kelompok itu pakai Taicang, Renyin, Taichi, sama Neiguan. Betul. Kemudian ada yang Feng Qi, Waiguan, Yingling Yuan, sama Sichuan. Kemudian ada lagi yang Su Zhenli sama Futu. Ya, kemudian ada yang tadi kombinasi dengan mentimun, air mentimun itu Bacui, Susanli, sama Taichung. Ya. Nah, ini kenapa kok Pak Iwan mengambil yang Feng Shui, Taichung, sama Bacui? Ya. Alasannya apa ya? Yang utama adalah saya ingin melakukan penelitian yang berbeda, Bu, karena titik yang diteliti itu banyak, dan demi kenyamanan pasien, saya mencoba untuk memberikan titik seminimal mungkin. Dan saya ambil dari 2 titik yang sudah diteliti, ditambah 1 untuk titik Pai Hui-nya itu, karena titik Pai Hui berdasarkan pengalaman praktek saya, itu juga memberikan ketenangan. Jadi salah satu faktor menurut saya untuk penurunan hipertensi, itu pasien harus tenang, tidak boleh stres. Seperti itu, Bu Admira. Sebetulnya dari pemilihan titik-titik ini aja sudah cukup ya Pak Ya. Iwan ya. Maksudnya ini udah membedakan antara penelitian sebelumnya. Kemudian Ya. sebetulnya untuk Pak Iwan sih sudah cukup ini. Jadi kalau nanti mau dikombinasi dengan apa namanya daun salam, ya ini nanti kontrolnya apa ya Pak Iwan ya? Pasien akan dibagi 2 grup. Grup pertama itu yang cuma dengan titik akupunktur sebanyak 15 pasien, dan itu sebagai kelompok kontrol, dan yang saya teliti 15 pasien lainnya itu masuk ke kelompok terapi akupunktur dan diberikan herbal rebusan daun salam. Begitu, Bu. Oke, terus ada lagi nggak ya kontrol yang cuma rebusan daun salam aja? Tidak, dalam hal ini tidak dilakukan. Oke, soalnya kenapa Pak? Nanti maksud saya kalau dilakukan sekalian, nanti kita akan tahu nih, ternyata yang efektif itu dari mananya akupunturnya. Akupunturnya, atau herbalnya, atau memang kombinasi dua-duanya, begitu. Ya, ya. Ya, maksudnya gimana? Mau dilakukan atau ini saran sih? Ya, saya karena praktek saya di sini belum herbal ya, Bu. Jadi artinya begini, maaf saya keluar sedikit, di Tangerang ini tidak boleh praktek itu 2, karena saya ini belum anggota PPTI, jadi hanya praktek akupunktur. Jadi di dalam penelitian saya menggunakan titik akupunktur sebagai penelitian utamanya. Oh, gitu ya. Tapi Ya, ini jadi kalau 2 sih saya rasa juga sudah bisa sih. Nanti ya, bisa tahu antara kalau memang cuma akupuntur sama ya. ini. Tapi ada ya Pak ya penelitian tadi saya sempat lihat
sudah ada yang menggunakan rebusan daun salam kok ya. Iya, hanya menggunakan rebusan daun salam saja, Bu. Tidak dengan Sudah ada ya, akupuntur. Iya, sudah ada ya. Nah, ya nanti itu sudah ada. bisa dipakai untuk pembandingnya. Terus Iya. nanti ini daun salamnya yang dipakai rebusannya itu berapa gram, Pak? Saya ikut itu, Bu, 10 lembar, cuma yang saya Heeh. berikan itu 200 mililiter. Kalau dari penelitian kan 150 mililiter. Kenapa Begitu. kok diganti 200 sama Pak Iwan ini? Ya, pengertian saya juga saya mau mengetahui apakah dengan konsumsi relatif lebih banyak dari penelitian sebelumnya lebih berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah. Dalam hari ini penurunan Hmm, tekanan darah. kalau saran saya ya Pak Iwan ya, Ya, kalau saran saya sih mendingan tetap aja ikuti yang jurnal. Jadi nanti kita bisa oh membandingkan ini. Jadi bisa baik. membandingkan ini ternyata yang Pak akupuntur terus rebusan daun salam itu hasilnya lebih tinggi daripada cuma rebusan daun salam dengan komposisi yang sama. Oke, baik. Nah, Ya, baik, kalau Bu. memang di jurnal itu ada berapa gram, itu ikuti aja berapa gramnya. Karena kalau lembar-lembar ini nanti apa namanya? Kan ada yang berapa lembar nanti jangan-jangan Pak Iwan ambil yang muda yang kecil. Itu kan juga lembar ya. Ya, Ya, tapi kalau kita pakai ukuran yang gram, nah kita juga mm, harus pastikan ini yang tua atau yang muda. oh begitu. Seperti itu. Ya, Ya, jadinya takutnya nanti Pak Iwan ngambil yang muda sama yang tua nanti nanti kemungkinan sih berbeda juga sih metaboliknya ya, seperti ya. itu. Terus kemudian suhu ya Pak ya, suhu kalau memang mendidihkan itu suhu itu berpengaruh. Jadi eh, karena saya udah meneliti kalau kita mau menyeduh teh aja ya, kalau teh itu Ya, pada air yang mendidih itu antioksidannya akan berkurang daripada kita merebus pada nggak merebus sih menyeduhnya pada suhu sekitar 60 sampai 70. oh ya, Ya, yang maksimal itu biasanya sih 60 sampai 70. Tetapi kalau pakai air rebus air yang mendidih langsung dipakai buat menyeduh itu justru akan mengurangi bioaktivitasnya seperti itu. oh Jadi gitu. nanti diikutin aja di jurnalnya itu dia pakai berapa, suhunya berapa. Ya, jadi Ya. disamakan begitu ya, Bu. Ya, disamakan sama jurnalnya itu. Jadi kalau memang di jurnalnya diseduh pada suhu berapa, nanti diikuti aja. Oh ya, baik, Jadi Bu. biar sama, nanti biar sama, kemudian apanya? Jadi kita efektifnya yang mana itu bisa kelihatan jelas gitu loh. Antara Ya, akupuntur saja atau apa namanya dari kombinasi sih. keduanya dibandingkan dengan literatur yang sudah ada hanya menggunakan rebusan daun salam. Ya, jadi maaf, Bu, khusus untuk rebusan herbal daun salamnya persis seperti yang dilakukan di jurnal ya, Bu. Ya, gitu Baik. aja. Jadi kita bisa bisa tahu seperti itu. Kalau nanti Pak Iwan menggunakan metode yang berbeda, misalnya tadi 200 mili, nah itu nanti tambah tambah judul baru malah Pak. Ya, ya, baik. Terima kasih, Bu. Gitu ya. Nanti Ya, judul baru antara 200 mili, 150 mili, atau cuma 50 mili. ya, Nah, ini nanti malah timbul penelitian baru lagi. ya, Seperti itu ya, nanti tentang dosisnya. Sebetulnya kalau Pak Iwan cuma dari kombinasi 3 titik ini dibandingkan dengan titik-titik yang sebelumnya sudah dilakukan, itu juga satu penelitian sudah kita dapatkan data. mm-mm. Ya, cuma Ya, ketika dikombinasi, ini kita akan mendapatkan lebih banyak data lagi, lebih bagus. ya, baik, Jadi Bu. nanti di pembahasan akan lebih banyak eh, yang kita tulis, lebih banyak pengetahuan yang kita dapat, lebih banyak ilmu yang baru. Ya, kalau selama ini Ya, cuma akupuntur, coba dikombinasi dengan herbal itu bagaimana? ya, ya, Kayak baik, gitu, Bu seperti Admira. itu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, kemudian eh, ini nanti terapi akupunturnya, oh iya sebelum, sebelum.
minum rebusan ini berapa? Misalnya satu hari itu berapa kali? Terus kemudian di pagi hari, siang hari, atau malam hari, Pak Iwan? Eh, saya berikan nanti rencananya herba rebusan daun salamnya diminum pada saat selesai terapi. Itu di klinik saya. Kemudian saya akan bekali pasien dengan 1 botol untuk diminum sore hari. Jadi terapinya itu 2 hari sekali. Oh, berarti minumnya ini Hanya hanya 1 hari. ketika terapi aja. Terapi, ya terapi dan sore harinya. Karena terapinya saya jadwalkan itu di praktek saya yang pagi hari. Khusus untuk penelitian ini. Oh, gitu. Kalau yang jurnal yang terdahulu, yang daun salam itu dia konsumsinya bagaimana ya, Pak? Ya, setiap hari. Jadi karena tidak pakai akupunktur. Tadi saya pikir Oh, saya mau gitu. pakai metode yang berbeda. Cuma ada masukan dari Bu Admira. Kalau saya berbeda kan nanti jadi penelitiannya baru lagi gitu. Heeh. Kalau misalnya gini, Pak, Ya, eh tetap ngikuti yang di jurnal, mereka ya, suruh tiap hari. ya, 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 heeh, itu tetap tiap hari aja. Jadi kita bisa benar-benar tahu kalau ini 2 hari kan nanti beda sama jurnalnya. Kita nggak akan tahu ya, ini baik. efektif karena apanya. Jadi tetap sama aja kayak jurnal. Misalnya tiap hari dia mau minum berapa kayak gitu. Nanti kita minta tolong pasiennya untuk mengikuti terapi ini. Misalnya tiap hari berapa di jurnal diikuti aja. Terus kemudian ditambah dengan terapinya Pak Iwan yang akupuntur Yang 2 hari puntur. sekali ya Pak ya. Ya, ya. 2 hari sekali ini sampai berapa lama ya Pak? Saya 8 kali terapi, Bu. 8 kali terapi. 8 kali terapi per pasien untuk Oh. akupunktur. Ini eh jurnal-jurnal yang sebelumnya yang pakai kayak Taichung, Pengying ini juga juga 8 Enggak, kali ya Pak? itu berbeda karena justru di dalam ilmu akupunktur ini mengenai terapi agak sulit menemukan apanya ya kepastiannya bahwa terapi itu satu serinya berapa. Dari Nah, pengalaman mm, praktek dan apa ya bukan dari jurnal ya dari informasi video maupun informasi tertulis disebutnya satu seri itu 8, 10 atau 12 kali. Begitu, Bu. Untuk oke terapinya, oke. jumlah terapi. Ya. Ini gimana ya? Jadi Bentar. apa kalau mengikuti yang seperti tertulis titik-titiknya kan juga berbeda, Bu. Iya, makanya saya tuh kalau memang begini maksud saya tuh kalau memang sudah ada titik-titik ini, Mm-mm. misalnya gitu Pak Iwan ngikutin ini, jadi kita tahu nih kombinasinya. Oh, ternyata akupuntur sama plus herbal itu jauh lebih bagus misalnya Mhm. daripada hanya akupuntur atau ini. Tapi kalau Pak Iwan pakai cuma 3 titik, terus kita belum tahu circle-nya itu berapa kali. Nah, Mm. ini jadi juga penelitian baru sih sebetulnya. Tapi Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Pak Iwan. Tadi kan Pak Iwan sudah 15 kelompok hanya punya akupuntur saja, lima ya, belas kelompok akupuntur sama herba ini sudah bisa. Baik Bu Tati, dari ya, saya cukup Bu Tati bisa ya. Terima dilanjut kasih ke Bu buat Mira. Hafnia. Ya, Iya, sama-sama. Terima kasih. terima kasih Bu Admira atas masukan dan sarannya. Baik, kami persilakan Bu Hafnah sebagai penguji 3. Terima kasih Bu Tati. Selamat ya Pak Iwan. Ya, Ini saya melanjutkan yang punya Bu Amira nih. Tadi ya, kan yang titiknya kan diambil hanya 3 nih Pak ya. ya, Bu. Terus kata Bapak bilang tadi yang GV20 kan yang jelaskan tadi hanya GV20 Ya, karena dia penenangnya gitu kan Pak. ya. Nah, yang lainnya itu dia apa? Kalau dikombinasikan tuh dia jadi untuk apa tuh Pak? Susani, Taichungnya itu untuk apa tuh Pak?
Kalau titik taicungnya itu memang titik untuk penurunan hipertensinya, Bu. Kemudian titik Paihui untuk ketenangan dan titik fungcenya juga untuk penurunan tekanan darah. Ada pengalaman juga di titik fungce gitu. Jadi hanya saya tambah titik Paihui untuk penenangannya. Tapi ini titik fungsi dikasih juga ya? Iya, fungcenya juga. Oh, gitu ya. Ya. Saya lihat dulu nih. Oke. Nah, terus saya juga mau nanya nih. Kita kan secara TCM itu ya, dia kan ada sindrom nih ya Pak ya. Ya. Nah ini juga judulnya juga sebenarnya mungkin titiknya di dalam kurung dikasih kali ya. Karena kalau terapi akupunktur seperti buat Mira, kan tadi banyak banget tuh sudah ada penelitiannya. Ya kan, Ya. emang di dalam kan hanya titik itu. Tapi kan orang melihat terapi akupunktur kan udah berarti udah logikanya dia sudah banyak ya titiknya itu kan seperti tadi ada bisa Naikuan, bisa Waikuan, bisa dipakai seperti itu kan ya banyak banget yang dipakai gitu. Mungkin Ya. ini terapi akupunkturnya mungkin ada di dalam kurungnya dengan titiknya disebut kali ya. Karena kalau begini aja kan terlalu luas nih. Orang akan melihat akupunkturnya aja, sedangkan begitu di dalam orang melihat hanya 3 titik. Mungkin bisa diskusi dengan Bu Tati biar lebih fokus gitu loh. Ya, jadi kan kalau kayak gini kan akupunktur berarti cuma akupunktur doang. Padahal kan di sini kita cuma 3 titik nih yang dipakai gitu. Mungkin bisa ditambahin diinikan lagi spesifikasi di dalamnya mungkin ya. Gitu loh. Itu mungkin bisa diinikan. Boleh Ya. saya jawab sebentar, Bu Ya. Hafna. Saya keterbatasan di peraturan judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi kalau saya tambah, saya mengerti yang seperti yang saran dari Bu Hafna memang baik sekali. Jadi pembaca dari judul aja udah ketahuan titik yang dipakai ini apa gitu. Nah, saya keterbatasannya di ketentuan judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Atau mungkin bagaimana, ini saya menanyakan, kalau tempatnya saya tidak perlu sebutkan di Rumah Sehat Kirana Tangerang. Atau saya sebutkannya misalnya di Tangerang atau bagaimana gitu maksudnya, Bu. Begitu, Bu Hafna. Ini emang nanti bisa diskusi mungkin sama Bu Tati ya. Soalnya Oh ya, kalau ya baik. begini kan luas banget nih. Jadi agak orang begitu lihat ke dalam kan orang akupunktur kok cuma titiknya sebagian gitu loh. Benar, Mungkin bisa betul, nanti betul. diperhatikan bagaimana kali Bu Tati ya. Ya, Ya, baik-baik, ya Bu Bu. Hafna. Ya. Terus mungkin ini saya mau nanya lagi nih Pak. Ini kan hipertensi secara umum ya Pak ya. Ya, Ya kan? ya, Kan secara di dalam TCM itu kan ada sindrom ya Pak ya. ya, Ya betul, kan? betul. Nah, saya mau nanya di sana, di tempat Bapak tuh, apa yang terbanyak? Karena, pasti kan nggak semua itu dia nanti karena kalau kita tahu, herbal dan prinsip dalam TCM tuh nggak obat yang sama, penyakit sama bisa sembuh gitu ya. Betul, Karena dia betul. nah, sedangkan ini dia kan, dia diambil secara, global gitu kan. Nah, Ya, saya ya. mau nanya nanti mau nanya ini sindrom yang banyak di sana itu sindrom apa, Pak? Jadi apa tuh gitu loh. Jadi kan kita lihat karena di sini kalau dilihat di sini kan yang herbal daun salamnya itu nggak ada tuh tentang yang TCM-nya gitu loh, Ya, ya kan. Terus ya, emang karena daun salam nggak ada di Cina nggak ada, sebenarnya nggak ada. ya, betul. Jadi dari sini kan kita bisa maksudnya bisa juga nanti memberitahukan dalam pembahasan bahwa sindrom ini loh yang bisa dipakai gitu. Nah, makanya saya mau nanya di sini sindrom apa yang terbanyak gitu Pak yang Bapak temui gitu? Ya, dari pengalaman praktek itu ya seperti hipertensi memang tidak di dalam ilmu akupunktur kan tidak ada istilah khusus. Itu istilahnya lebih ke sindrom. Nah, yang terbanyak itu yang kanyang, Bu. Jadi hiperaktivitas yang hati. Ya, yang lebih banyak itu yang hiperaktivitas yang hati.
Itu deh yang udah Bapak ini juga berarti nanti yang Bapak itu juga rata-rata itu ya Pak ya. Nanti saya mohon gini Pak, waktu penelitian coba Ya, di sindromnya juga walaupun nggak di sini nggak ditulis, tapi mohon dicatat ya Pak, diperiksa, dikasih gitu Pak. Makanya oh Bapak dicatat biar nanti kita bisa membuat juga apa masukan gitu loh Pak. Dari di situ bisa pembahasan kan bisa juga dalam pembahasan TCM nanti bagaimana gitu ya, ya. ditambahkan sindromnya ya Bu ya. Ya nggak usah apa paling nggak dalam waktu Bapak diagnosa kan kelihatan tuh. Ya, Kan ya, ke dalam diagnosa kan Bapak diagnosa TCM kan, ya, langsung dia tertulis apa eh, hipertensi gitu kan, hipertensi tapi kan ya, ada sindromnya kan apa gitu kan ya, karena berpengaruh pada penggunaan titik sebenarnya ya enggak. ya. Jadi pencatatan di formulirnya itu Mhm, ditambahkan data mhm, sindrom gitu mhm, maksudnya ya Bu mhm. Hafna Ya ya. nanti biar biar nanti waktu pembahasan bisa dimasukin tuh dikit Pak, bahwa sindrom Ya, ini secara umum kan hipertensi tapi sindromnya yang terbanyak yang bisa pakai herbal ini gitu kan, bisa ya, Bapak sebutkan gitu loh. ya, baik Mbak Bu, ya. baik Bu. Tuh, saya mohon itu, terus, apa namanya, oh ya ini juga Pak, di sini saya, apa, kalau mohon coba kalau bisa tolong untuk, eee daun salamnya dari tradisionalnya misalnya bisa diambil lah ya, karena ini kan nggak ada dari tradisional nih Pak, ya Mhm, kan? mhm, Heeh, mhm. coba dicari sedikit Pak, nanti saya bantu cari di buku-buku, saya juga bantu cari, mudah-mudahan ada yang di bagian mungkin di Guangxi gitu kan, atau di Guangdong saya berapa buku saya lagi coba cari Mhm, juga mhm. tentang daun salam, mudah-mudahan ada sifatnya kan dari situ kita bisa membahas juga nanti secara TCM gitu kan Pak, Ya, dicari gitu loh. jurnalnya ya Bu, secara Jurnalnya TCM-nya. juga atau dari bukunya kan bisa Pak ya, Ya, gitu baik kan. Bu. Nah itu kita bisa masukin tolong di sini dan, saya mohon ini nih Pak, kita di sini kan, eee, nah ini di apa, di tinjauan pustaka Pak. Mhm. Jadi, hipertensi menurut bukan ilmu akupunktur Pak, kan Oke. kita BCF. pengobat tradisional Tiongkok aja Pak, Oh iya, TCM iya, atau iya. PTT Pak. Iya, Ya iya, Pak, jadi iya. semua diganti Pak, karena kita kan di sini nggak, bukan akupunktur, tapi kita secara keseluruhan di mana akupunktur salah satu, metode yang kita gunakan, modalitasnya gitu Pak, Ya, ya jadi kan ya? akupunkturnya diganti TCM gitu ya Heeh, Bu ya. nah ya, Baik, baik. atau PTT apa, pengobatan tradisional Tiongkok gitu Pak. Oke. Bisa jadi kan di Indonesia di nomenklatur, diktinya disebutnya pengobat tradisional Tiongkok, Iya, PTT. Ya, baik Bu. ya, Baik. gitu. Nah, jadi nanti ya seperti itu ya ininya. Kalau mekanismenya kerja akupunktur nggak apa-apa ditulis seperti itu ya, Pak. Ya, Tapi ilmunya, etiologinya, dan segala macamnya kan itu, adalah ininya kan, ya. ilmunya ilmu TCM gitu kan, tapi di sini ada penjabaran ininya, Baik Bu. Baik. ya, Pak. Nah, nanti saya minta juga mungkin masukannya ini untuk, daun salamnya mungkin kita cari sedikit literatur, karena di sini kan secara, ini semua ya, Pak, ya, konvensional semua gitu Ya, kan. ya betul. Jadi kita masukkan, jadi dalam ini, dalam TCM karena kita kan dalam maksudnya gini, kita dalam, ininya kan kita tidak melihat istilahnya kalau itu melihat fungsinya ya kan, Pak. Fungsinya kan Ya, berbeda dengan, daripada ininya, apa, kandungannya. Karena kita kalau di dalam kesehatan tradisional tuh melihatnya penggunaan secara keseluruhan ya kan, Pak, gitu. ya. Ya kan Nah, kita cari, dia bisa dari apa nih, tapi nggak masalah begini, cuman kita coba cari, kalau emang nggak ada kan kita bisa nanti menginikan, apa, membuat, apa, bisa membuat ini Pak, pengetahuan baru gitu loh ya, Pak, bahwa, ya, apa, ini dalam tradisional dia bisa begini penggunaannya, gitu loh Pak. Ya, ya. nanti kita Baik. bisa cari karena secara Indonesia juga apa, pengertian tradisionalnya itu untuk herbalnya masih pakai ini rata-rata, pakai obat, apa, Medis benang ya, merahnya. konvensional Kalau ya. padahal kan, kalau secara ini dia berbeda tuh fungsinya. Kalau kita kan dalam tradisional tuh dia menggunakannya secara utuh gitu loh, ya Ya, kan, Kak? Gitu loh. Ya betul. itu aja saya minta, apa, masukan dari saya dan Ya, ya nanti saya cari juga ya. nanti saya bantu cari, Pak. Ini juga saya lagi cari bukunya, mudah-mudahan ada, Pak. Ya, terima Ya, kasih sebelumnya Bu ya, Hafna. sama-sama. Silakan, Pak. Ya, Bu, Petati sebegitu aja, Bu.
Iya, Nah, terima kasih Bu terima kasih. Hasna ya atas masukan dan sarannya dan alhamdulillah untuk jurnalnya ya daun salam ya Pak Iwan, Iya, Bu iya Hasna Bu, Oh betul. iya Bu, maaf satu lagi. dalam Saya nggih. melanjutin Bu Tati, Bu Admira. Mungkin lembarnya itu Pak, benar seperti Ya. Bu Admira, daunnya itu mungkin disamakan tuh Pak, ke apa, Ya, ya di muda atau jadi jangan asal ambil ininya tapi sama, besarnya sama, ininya sama, mm-mm. jadi biar dia, sama ininya semua gitu Pak. Dan Ya, kalau bisa Pak, gramnya itu lembar misal ini gramnya itu benar-benar berapa, jadi, 10, misalnya kita butuhkan 10 gram, itu berapa ya, lembar ditulis aja, Pak. Jadi ya untuk yang betul. untuk penelitian selanjutnya, bahwa 10 lembar itu sama sekian gram, tapi sama dengan sama ininya. Jadi Jadi bisa lebih pasti ya Bu maksudnya heeh, ya gitu, kalau gram Pak. itu, betul Heeh, ya. iya, gitu aja, Bu, Baik, makasih, Bu. Ya, Ya, Bu. terima kasih Bu Hasna. Pak Iwan, jadi seperti ya, itu ya. Jadi nanti apa namanya daun salamnya itu ya tadi juga saya. Jadi perlakuan dan ukurannya harus sama ya. ya, Tadi ya, udah kita pakai gram aja ya Pak ya. Nanti mungkin ya, kalau mau nyari, kalau dia muda kira-kira berapa gram, terus yang udah kering itu kan beda beda ininya apa ya namanya beda lagi. gram-gramannya ya. Ya, Kemudian untuk apa namanya direbus itu ya Pak ya. Jadi tadi ada mm-mm. masukan dari Bu Admira, mungkin lebih dibaca lagi kira-kira yang penelitian-penelitian sebelumnya untuk tetap kandungannya itu tetap bertahan itu direbus berapa menit Ya, atau terus di suhu berapa? airnya itu ya Pak ya. Misalnya 200 gram harusnya berapa? Kalau Mm-mm. direbus kan kita mendidihkan itu kan pasti akan berkurang ya Pak ya. Ya betul. Milinya ya. Semua. Nanti mungkin apa diseduh, apa direbus, nanti mungkin bisa dipelajari lagi di jurnal-jurnal yang melakukan penelitian tentang daun salam. Ya baik Bu. Kemudian yang tadi mungkin sama dengan kasus yang kemarin ya Bu Admira ya. Memang eh, apa namanya penelitian ini kita kalau digabung, kalau sebelumnya belum ada penelitian atau kita beda dengan penelitian sebelumnya, jadi kita apa namanya kesimpulannya kita nggak bisa bilang ini karena kombinasi atau lain-lainnya kan nggak bisa. Mungkin kalau memang memungkinkan Pak Iwan, kalau di Ya, apa namanya di kliniknya itu ada jumlah pasiennya kalau tadi 15-15 dibuat 10-10 mungkin jadi kita jadi ada tiga yang satu di akupuntur saja yang satunya daun salam yang satunya kombinasi keduanya kalau memungkinkan seperti ya, itu Pak Iwan. ya, Nah karena kita Pak Iwan merubah ya dari penelitian sebelumnya tentang daun salam ya di sini kan hanya ya. diberikan 2 kali dalam 2 hari sekali ya Pak ya tapi pagi Terapinya sore. 2 hari sekali. Ya, Iya, tapi pagi sore. Padahal penelitian sebelumnya kan setiap hari sekali iya. minum kayaknya. Ya, Ya jadi karena mesti ada disamakan. karena ada modifikasi. Karena kalau saya tadi mikir seandainya kita mau dibuat seperti jurnal yang sebelumnya, tiap hari minum daun salam terus dilakukan akupuntur nanti drop, Pak. Karena saya pernah juga Hmm, minum daun salam tuh ya drop. Ini cuma minum, Pak. Belum kalau ditambah dengan akupuntur. Mungkin ya, karena TCM kan kombinasi ya, semua akupuntur, herbal. Jadi kita bisa tahu ini istilahnya dengan herbal seperti apa. Walaupun jumlah sampelnya hanya 10 atau hanya 5, nggak apa-apa Pak. Kan kita belajar mungkin bisa dikembangkan untuk mahasiswa berikutnya. Jadi gitu. ya. Ya kalau bisa kita tiga seperti usulan tadi dari Bu Admira ya. Gitu ya Ya. Pak ya. Baik Bu. Kalau memungkinkan. Nah kemudian untuk tekanan darah. Pertama yang untuk kalau lihat sampelnya kan total yang ada 30 itu diambil Pak Iwan ya. Mm-mm. Ya, padahal nanti kalau tekanan darah itu kan ada macam-macam tadi sesuai dengan teori cara barat Mm-mm. itu kan ada apa namanya ringan sedang. Jadi Ya, kita juga harus menyamakan harus mau yang derajat berapa. Terus tadi tambah dari Bu Hafna kalau memang dominannya sindromnya apa tadi Pak Iwan? hiperaktivitas yang hati kan yang I- Ya, eh, ya apa namanya panas yang berlebih di organ hati. ya, Ya, kalau memang itu yang dominan, mungkin itu jadi salah satu juga untuk sampelnya itu nanti kita pilih yang pertama derajatnya dan mungkin kebanyakan karena sindrom itu ya kita pilih yang sindrom. Kalau bisa memilih ya Pak ya. ya. Jadi kalau Ya, jumlah
jumlah responden itu juga bisa nggak harus selalu 30. Misalnya maksudnya kalau yang hiperaktivitas yang hatinya cuma 20 atau 25, teliti yang itu aja begitu Bu, maksudnya. Iya, sebenarnya kalau dari ada yang pernah tulis dari Pak Sugiono ya kalau nggak salah untuk penelitian kesehatan, untuk eksperimen itu kita cukup 10 sampai 15 karena ini kan benar-benar eksperimen Oh, Pak. Benar-benar tadi tidak harus 30 ya gitu buat Mira ya. Jadi kalau ini kan iya, ini kan kita udah 55 udah kalau 10-10 ya udah lumayan kalau 55 nggak apa-apa 77 juga apa. Ya gitu ya buat Mira ya kalau untuk Iya Bu, nggak apa-apa Bu. oke. Jadi, penelitian sederhana. Iya buat Mira iya, ya. Iya. iya, Jadi bisa seperti itu. Jadi gitu ya Pak ya. Kita buat Ya, 3, terus perlakuannya sama, sampelnya sama, mulai dari tensinya, kemudian nanti sindromnya. Dan yang tak lupa juga untuk indikator pengukuran tensinya ya Pak ya. Nanti tolong ya, dilihat eh, Pak Iwan mau pakai yang mana? Mau pakai yang manual atau pakai yang apa namanya yang ini digital. digital ya. Nah, itu nanti tolong dilihat posisinya ya, Pak ya, posisi Ya, tensi dan kalau bisa mereka ada istirahat dulu begitu datang ke klinik mungkin 15 menit atau 10 menit ya ya, karena umumnya tekanan itu begitu. dipengaruhi juga dengan kegiatan ya. Ya, 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 nanti baik Bu. seperti itu. Kalau bisa pengukurannya juga 2 kali, jangan hanya 1 kali. Kali. Oh ya, Ya, baik. ya. Jadi nanti rencananya kan sebelum dilakukan akupuntur di tensi dulu ya, Pak ya. Iya, Itu 8 kali pre-test sama atau gimana? post-test Pretestnya di awal kan. di Kalau awal. post-testnya setelah 8 kali Oh, akupuntur atau gimana? per terapi, Bu. Jadi, Oh, per terapi. terapi, misalnya hari ini terapi, sebelumnya diukur, setelah terapi diukur lagi. Oh iya iya seperti itu. Ya, Ya, nanti ya, kita tinggal hitung ya. Pak Iwan mungkin tinggal menghitung rata-ratanya berapa gitu ya dari hari ke ya, hari dari setiap apa namanya terapi. Ya, 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 ya. nanti. Ya. Yang daun salam juga gitu ya, Pak ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Eh, kita ke sesi ketiga ya Pak Bu ya. Ya, Untuk apa namanya kita diskusi dulu ya Bu Pak. ya, saya perlu keluar dulu atau? Iya, saya yang jadi hostnya ya Pak kalau nggak salah nanti. Oh iya. Oh apa keluar aja Pak? Ini nggak bisa saya coba coba. Ya, saya keluar dulu. Ya nanti saya WA ya Pak ya. Ya, ya, Bu. Ya. Bentar, saya keluar. Ini saya tutup dulu. Stop share. Oke.